Rajuters, selamat berjumpa kembali di channel Rosa Galeri Rajut, merajut dengan sepenuh hati. Kali ini saya dapat tamu istimewa, seorang penggiat budaya berasal dari Solo. Ya, kita bersama Mas Heru, kita akan dengar cerita beliau tentang Festival Payung. Yuk, langsung aja kita ketemu Mas Heru. Halo Mas Heru, selamat pagi. Halo, Mas. Selamat pagi menjelang siang. Iya. Makasih loh Mas sudah mau berada di channel Rosa Galeri Rajut. Ya, Mas bisa cerita sedikit nggak tentang Festival Payung ini? Kapan diadakan? Terus motivasi apa yang mendorong Mas Heru untuk mengadakan Festival Payung ini? Ya, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Jadi bahagia sekali nih bisa bertemu di siang hari ini. Jadi memang Festival Payung Indonesia ini memasuki tahun ke-9 ya. Tahun ke-9. Jadi kita dimulai dari 2014. Jadi setiap tahun. Program ini setiap tahun. Setiap tahun dan diadakan di bulan September. Jadi memang festival ini memang salah satu tujuan utamanya adalah melestarikan payung tradisi Nusantara yang kondisinya memang kalau nggak kita segera perhatikan dan selamatkan akan punah ya payung tradisi Nusantara kita. Jadi dalam rangka pelestarian ini memang tidak hanya kita melestarikan, tapi sebenarnya dalam satu waktu yang sama itu kita juga harus mengkreasikan payung tradisi kita itu menjadi karya-karya baru kekinian, sehingga nanti pelestarian dan pengembangan ini bisa berjalan seiring ya. Dan ini memang jalan sunyi sebenarnya, karena memang payung tradisi kita ini kan sebenarnya salah satu pusaka budaya ya. Pusaka budaya di antara ada batik, ada gamelan, ada keris. Ini tapi payung itu hampir nggak ada ya. Saya pikir memang agak sunyi orang mempromosikan payung tradisi kita, dan pada 2014 saya mencoba untuk memasuki ruang pelestarian ini ya melalui festival. Jadi kalau hanya dilestarikan, dipamerkan gitu dengan acara kecil-kecilan, saya pikir terlalu berat, terlalu lama gitu ya. Jadi saya akhirnya memilih jalan festival yang saya pengen rayakan payung tradisi kita itu dengan banyak komunitas di Indonesia dan di berbagai negara. Kira-kira gitu. Oke. Oh ya, setahu Rosa di masyarakat itu hanya payung itu sebagai penahan panas, penahan hujan gitu ya Mas ya. Ternyata ada sesuatu yang besar ya di balik payung-payung di seluruh Indonesia itu ya Mas ya? Iya, payung tradisi kita, payung itu sebenarnya kalau kita lihat di beberapa relief-relief di candi di Jawa kan sudah ada ya di abad-abad ke-8. Sebenarnya sejarahnya sudah sangat panjang sekali, dan di masa-masa kerajaan kan payung itu sebagai penanda dari kedudukan dan sebagainya. Sangat penuh dengan filosofinya luar biasa, di samping sebagai penahan panas, penahan hujan di dalam perkembangannya. Tapi sebenarnya di setiap kabupaten kota itu sebenarnya punya payungnya itu bermacam-macam Mbak, dengan penggunaannya bermacam-macam juga. Jadi kalau kita lihat payung yang sekarang itu hanya satu contoh dari beragam payung tradisi di Nusantara. Dan itu kondisinya memang kalau nggak segera kita perhatikan memang akhirnya punah juga, kalah dengan payung pabrikan ya, payung pabrikan yang hadir dari negara lain gitu ya. Jadi ini memang harus secara masif harus kita upayakan untuk payung tradisi Nusantara ini bisa terus bisa eksis ya, bisa hadir di masa-masa sekarang ini ya. Gitu, kira-kira begitu. Oke. Jadi di Festival Payung ini akan ditampilkan apa? Berapa jenis payung atau berapa banyak payung yang ada di Indonesia ini, Mas? Jadi salah satu misalnya merajut gitu atau membatik atau melukis gitu. Ada berapa banyak yang akan ditampilkan di festival? Jadi Festival Payung Indonesia tanggal 2, 3, 4 September di Puro Mangkunegaran Kota Solo ini nanti akan menghadirkan acara itu ada pameran payung tradisi maupun payung kreasi ya, dan juga nanti ada workshop, ada kelas kreasi, juga ada seni pertunjukan juga. Seni pertunjukan ini karena hampir di setiap daerah di Indonesia itu memang punya tradisi payung, dan mereka mengekspresikan itu melalui tari dan musik juga. Jadi nanti kalau kita lihat nanti yang akan tampil kalau seni pertunjukan itu yang ada dari Aceh, dari Lampung, dari Maluku, dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, dari Kalimantan dan sebagainya, banyak sekali. Hampir 55 kabupaten kota akan hadir di Kota Solo untuk seni pertunjukan.
Di samping nanti juga ada pameran payung juga, nanti ada payung tradisi, nanti diwakili dari Jepara, Tasikmalaya, Klaten, dan Malang. Dan mudah-mudahan nanti dari Sawah Lunto yang masih bertumbuh ya. Terus nanti yang payung kreasi selain payung rajut, ini payung rajut komunitas payung Indonesia Merajut ini yang sudah mulai, mungkin kalau nggak salah mulai 2016 sudah mulai bergabung ini, nanti akan hadir para perajin-perajin yang ada di berbagai kota di Indonesia melalui kemarin proses-proses lomba dan sebagainya. Tapi juga kita juga undang komunitas-komunitas besar yang lainnya. Ada komunitas komunitas sulam Nusantara juga, para penyulam dari berbagai kota di Indonesia. Juga ada komunitas origami Indonesia. Jadi para penghobi origami nanti juga akan menjadikan payung sebagai sumber ekspresi. Juga ada komunitas binahasta juga yang lebih pada eksplorasi kain-kain urban. Dan juga ada ada komunitas perca Nusantara, crafter-crafter yang selama ini juga kita undang untuk menjadikan payung tradisi kita sebagai sumber inspirasi dan kreasi. Jadi yang payung kreasi berkembang, yang payung tradisi juga terus bertahan dan berkembang. Ini sedang kita kombinasikan. Di samping nanti ada satu tamu dari Sun Campaign Culture dari Chiang Mai. Dan kita Festival Payung Indonesia ini salah satu festival pertama di Indonesia yang sudah membangun sistem festival dengan Bursang Ambril di Chiang Mai. Kalau Bursang itu usianya sudah 40 tahun, kalau Festival Payung baru 9 tahun. Jadi kita sudah selama 3 tahun terakhir ini kita sudah bersistem festival dengan mereka. Jadi kalau Januari kita ke sana, September dia ke sini. Nanti ada sekitar 20 orang dari teman-teman dari Thailand akan berpameran payung dan craft di Festival Payung Indonesia. Jadi kita melalui payung tradisi kita pengen ada semacam ini Mbak ya, semacam persahabatan antar bangsa, kira-kira begitu. Iya. Kalau kemarin waktu pandemi itu secara online ya Mas ya, mengadakan acaranya itu. Bedanya dengan yang sekarang ini gimana nih? Kesibukannya, persiapannya, itu dari tahun ke tahun itu semakin banyak ya pesertanya. Boleh dong diceritain Mas? Jadi untuk yang Festival Payung tahun 2020 kita selenggarakan di Prambanan, kemarin masih online karena itu pandemi yang cukup berat. Terus tahun 2021 tahun lalu kita tetap selenggarakan dengan penonton yang kita batasi tapi juga masih seru. Nah tahun ini memang banyak pelonggaran-pelonggaran sehingga kita bisa mengundang masyarakat bisa lebih banyak nonton Festival Payung Indonesia, di samping juga nanti para pesertanya semuanya. Jadi kita pengen payung tradisi kita itu dirayakan dari berbagai daerah, berbagai disiplin dalam sepayung Indonesia lah, kira-kira gitu. Terus yang menarik pada tahun ini Festival Payung Indonesia akan melahirkan satu buku tentang kumpulan tulisan-tulisan esai dari 30 penulis di Indonesia. Jadi karena kalau kita lihat, kalau buku batik banyak ya, buku keris banyak, tapi buku payung itu hampir nggak ada. Kalaupun ada itu ada di dalam museum ya, jadi sudah lama sekali gitu ya. Nah Festival Payung Indonesia tahun ini beruntung karena tahun ini kita akan melahirkan satu buku, judulnya Payung Tradisi Nusantara yang ditulis oleh 30 penulis esai dari 30 penulis hebat di Indonesia. Mereka akan jadi satu buku dan nanti kita launching di Festival Payung Indonesia. Saya pikir melalui buku ini kita akan bisa lebih bersemangat lagi untuk menggali payung tradisi sebagai salah satu kekayaan Nusantara. Iya, oke. Antusiasme masyarakat Indonesia sendiri gimana Mas? Ditandai dengan apa ini pada Festival Payung 2022 ini? Kalau antusiasme masyarakat saya pikir selama ini cukup baik ya, karena penonton Festival Payung Indonesia itu bisa saya katakan 80% itu adalah anak-anak muda sebenarnya. Oh iya. Jadi mereka melihat payung itu sebagai sebuah perayaan artistik lah, kira-kira begitu ya. Jadi payung mereka tidak membayangkan bahwa payung itu kalau di Festival Payung bisa sangat beragam sekali. Kalau kita lihat di Payung Rajut misalnya, kita akan melihat betapa misalnya ada 100 karya payung rajut ternyata luar biasa indah-indah sekali dengan teknik-teknik yang hebat sekali dari berbagai daerah ya, berbagai kreator ini menggugah mereka semuanya bahwa payung itu bisa seindah itu gitu kira-kira gitu kan. Dan itu akan berimbas pada mereka lebih mencintai payung tradisi kita, dan memang sambutannya cukup bagus ya, dari berbagai teman-teman dari berbagai daerah akan datang di Kota Solo. Mungkin lebih dari 1.000 orang akan datang di Kota Solo, dan ini mereka akan membuat semacam ekonomi kreatif bagi masyarakat Solo untuk melalui festival ini. Iya. Peran pemerintah sendiri gimana Mas di Festival Payung ini?
Sangat mendukung ya. Ya, Festival Payung Indonesia ini sebuah festival yang bukan milik pemerintah ya. Ini festival besar yang sudah masuk 10 besar di Indonesia. Jadi setiap tahun tuh Kementerian Pariwisata selalu mengadakan sebuah kuratorial untuk hampir 3.000 festival dan dipilih 100 festival yang masuk dalam Karisma Event Nusantara, 100 festival, dan Festival Payung Indonesia itu masuk dalam 10 besar setiap tahunnya. Masuk 10 besar karena punya dampak ekonomi kreatif di sana. Dan memang ini salah satu festival yang bukan dimiliki oleh pemerintah, ini dimiliki oleh komunitas. Jadi ini tidak tergantung pemerintah. Jadi kalaupun tidak ada support pemerintah, ini tetap berjalan gitu loh. Tetap berjalan dengan tim yang memang sudah jelas ya. Jadi 10 tahun ke depan itu saya sudah punya tema-tema untuk 10 tahun ke depan. Jadi saya tidak tergantung siapa penguasanya, siapa menterinya, tapi ini harus punya kontribusi bagi bangsa Indonesia, kira-kira gitu. Dan dukungannya bagus sekali dari Kementerian Pariwisata, dukungannya bagus sekali dari pemerintah Kota Solo juga bagus, dari dinas kebudayaan dan pariwisata Jawa Tengah juga sangat support. Dan yang paling penting sebenarnya adalah support dukungan dari para peserta, itu yang penting sebenarnya. Kegotong royongan dari para komunitas rajut, dari komunitas perca, dari komunitas kesenian yang lain, itu sebenarnya modalnya itu di sana, Mbak. Jadi saya tuh sebenarnya hanya memberikan panggung dan saya mencoba mengoneksikan gagasan ini pada teman-teman yang di berbagai daerah. Kira-kira begitu. Iya. Nah, kalau tentang payung rajut sendiri, itu menurut Mas Heru apa itu istimewanya payung rajut itu? Ya, saya lihat memang payung rajut ini kan memang semakin lama semakin dikenal ya. Artinya memang dulu mungkin beberapa tahun 4-5 tahun yang lalu kan mungkin ada yang sudah membuat payung rajut, tapi dengan adanya festival ini saya melihat semakin berkembang dengan tema-tema yang menarik, dengan teknik-teknik yang menarik. Dan menurut saya yang paling penting itu bukan lombanya atau bukan apa, tapi sebenarnya saling berbagi pengetahuan itu yang menarik. Dan festival payung itu menurut saya ini adalah sebuah payung pengetahuan bareng-bareng ya. Jadi nanti bisa saling bertemu, saling belajar, saling memberikan semangat dan sebagainya. Ini yang menarik. Dan payung rajut salah satu ruang yang sangat digemari oleh para penonton Festival Payung Indonesia. Dan ini selalu ditunggu-tunggu. Kalau yang payung rajut selalu ditunggu-tunggu karena full color gitu ya. Kira-kira full color dengan teknik-teknik tinggi ya, teknik-teknik tinggi. Dan menariknya kita bisa saling belajar, saya lihat ya. Jadi saling belajar, saling bisa jadi tidak ada yang mana lebih bagus, mana yang tidak bagus, tapi semua itu kelihatannya sama-sama saling memberikan support terhadap perkembangan dunia rajut di Indonesia. Iya, oke. Kemudian ada pamerannya juga ya, Mas ya? Pameran fashion show merajut juga gitu ada ya, Mas, di selain payung? Ada lengkap sekali ya. Jadi nanti kita buat galeri payung Nusantara juga ada. Jadi nanti ada payung-payung terbaik juga akan kita pamerkan, payung lukis juga ada, payung perca juga ada, payung sulam juga ada. Jadi kita nanti akan melihat betapa payung Nusantara ini memberikan inspirasi pada para pelaku-pelaku kreatif masa kini gitu. Jadi masa lalu sebagai penguat untuk meraih masa depan lah, kira-kira gitu. Iya. Nah, yang menarik nih, mungkin nanti acara pembukaan itu tanggal 2 itu ya, itu akan menampilkan apa saja, Mas, tanggal 2? Mungkin penutupnya juga ya. Ya, pada 3 hari itu, pada pembukaan tanggal 2 September hari Jumat sore itu kita ada program namanya Parade Berpayung Nusantara. Jadi Parade Berpayung Nusantara itu nanti melibatkan para peserta Festival Payung Indonesia yang sudah datang di Kota Solo, juga sanggar-sanggar seni di Kota Solo dan di Jawa Tengah ya. Jadi nanti sekitar 100 meter itu mereka berparade menggunakan baju adat mereka, menggunakan pakaian etnik mereka, dan mereka menggunakan payung kreasi mereka. Jadi kita pengen menyampaikan betapa Festival Payung Indonesia itu, dengan adanya festival kita semakin merawat pertiwi, semakin mencintai Indonesia melalui parade ini dengan baju-baju adat yang menandakan tentang keberagaman kita. Selanjutnya nanti ada pembukaan, ada pertunjukan-pertunjukan tari, ada musik di hari pertama, hari ketiga juga sama, ada pameran, ada workshop, ada sarasehan, ada bedah buku juga. Dan nanti hari terakhir nanti hari pertama nanti ada pertunjukan dari Thailand, nanti ada grup tari dari India juga akan hadir, grup tari dari India. Terus nanti di penutupan nanti ada sampai sore itu ada terakhir nanti ada salah satu musisi yang cukup
keren dari Spanyol, Rodrigo Parejo itu seorang musisi yang akan tampil di hari ketiga. Di samping nanti ya itu pasti nanti akan ada banyak kegiatan-kegiatan yang lainnya yang memang itu bagian dari perayaan Festival Payung Indonesia. Oke, iya. Iya. Nah, sebagai apa sih penyelenggara dari Festival Payung itu bagian yang paling sulit itu apa, Mas? Ketika menghadapi Festival Payung ini? Ya sebenarnya ya ini kesulitan itu bagian dari proses yang kita nikmati ya. Pasti lah untuk sebuah kegiatan itu pasti masalah pendanaan itu hal yang klasik ya. Tapi kita tetap mencoba mengolah ini dengan rasa kegembiraan saja lah. Kita coba mengkait-kaitkan, mengoneksi mana yang bisa terlibat, mana yang bisa bergabung dan sebagainya, itu aja. Jadi ini senang karena terus terang dengan semangat melestarikan payung tradisi ini rasanya terus ada api untuk terus bersemangat ya. Jadi kalau kita kalah gitu nanti payung tradisi kita jadi nggak lestari lah, kira-kira begitu. Jadi ini memang harus dibutuhkan sebuah daya tahan yang terus menerus, dan kita memang tahun ini melibatkan anak-anak muda. Jadi ada sekitar 75 volunteer anak-anak muda dari berbagai kota akan menjadi panitia kegiatan ini, karena ini memang eranya era digital ya. Jadi saya pikir memang peran anak muda harus masuk ke sana. Jadi saya beri porsi yang sangat besar untuk bisa menjadi panitia di tahun ini dengan era mereka ini era milenial. Jadi bagaimana mereka masuk di dalam dunia tradisi tapi dengan pemikiran-pemikiran sekarang gitu. Iya, ya sudah beberapa tahun ini Festival Payung kan ada di Jawa terus, Mas. Ada kemungkinan nggak nanti di kedepannya mengambil tempat di luar Jawa gitu? Karena kan payung itu kan juga bagian dari Nusantara ini. Kalau seandainya diadakan di luar Jawa mungkin nggak? Ya, ini memang salah satu proyeksi ke depan kan. Jadi untuk yang Festival Payung Indonesia ini memang bukan berpusat, tapi nanti puncaknya di Kota Solo. Tapi nanti mulai bulan depan, mulai awal tahun depan itu kita akan mencoba mengadakan festival dan riset festival di beberapa kota di Indonesia yang sudah melalui berdasarkan tulisan-tulisan yang ada di dalam buku itu. Misalnya di Sulawesi, di Kalimantan, di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat. Jadi dari buku-buku yang ditulis itu nanti kita akan adakan festival di sana. Jadi nanti misalnya bulan Januari kita adakan festival di Sulawesi Selatan. Nanti bulan apa di Sulawesi Tenggara. Sambil kita menyusun tulisan tentang payung tradisi di Sulawesi Tenggara. Sambil kita mengumpulkan di sana. Jadi harapan dengan perjalanan selama setahun ini setiap sebulan ada beberapa kegiatan di banyak pulau-pulau itu, kita akan mengumpulkan semacam tulisan-tulisan maupun riset-riset yang sudah kita lakukan di banyak pulau itu gitu. Kira-kira gitu, Mbak. Jadi memang kelihatannya harus maraton ini berbagai pulau-pulau untuk bisa segera kita ajak untuk kerja sama gitu. Iya, kesiapan Kota Solo sendiri gimana, Mas, untuk menerima pengunjung sekian ribu orang itu yang akan datang? Persiapannya gimana? Ya persiapannya ya kalau Solo siap ya baik ya, karena memang Kota Solo ini kan secara infrastruktur, secara sarana kan juga cukup baik ya. Jadi memang berkali-kali kan berkali-kali Solo itu juga punya banyak acara yang punya level internasional. Kemarin terakhir para game dari negara ASEAN juga siap. Juga beberapa kegiatan juga sangat siap. Jadi hotelnya banyak, terus juga kulinernya juga luar biasa. Kota Solo itu kota yang sebenarnya kota 24 jam sebenarnya. Kota yang memang tidak pernah tidur lah. Kira-kira kota tidak pernah. Jadi setiap jam itu pasti punya tema kuliner masing-masing ya. Sampai pada pagi hari ini mudah-mudahan datang ke Solo itu bukan hanya melihat festival payung, tapi bisa menikmati suasana Kota Solo maupun rekreasi kuliner ini yang tidak perlu bisa ditinggalkan ya. Oke, iya deh. Itu informasi untuk para pendatang nanti ya, Mas ya. Iya. Kira-kira ada pesan-pesan, kesan itu untuk itu, Mas, yang mau disampaikan ke pemirsa Rosa Galeri Rajut? Ya, terima kasih Mbak Rosa. Jadi memang kita sangat bahagia sekali kalau nanti kegiatan ini bisa dibantu diinformasikan ke teman-teman dari berbagai jaringan yang ada, dan kita mengundang semuanya untuk bisa hadir di Kota Solo melalui langsung maupun nanti kita bisa melihat melalui live streaming juga. Artinya dengan adanya perhatian terhadap payung tradisi kita, artinya kita juga bersama-sama merawat kecintaan kita pada Nusantara.
Itu Mbak. Terima kasih. Oke, ya, makasih banyak Mas Heru. Informasinya sudah banyak sekali. Ya, oke, ya, baik. Makasih Mas. Ya. Makasih Mbak, matur nuwun. Iya, makasih Mas. Ya, Rajuters, demikian perbincangan saya dengan Mas Heru seputar persiapan mengadakan Festival Rajut di Indonesia tahun 2022. Kiranya informasi ini bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye.